saudara-saudara dan para student yang hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mau membahas bagaimana proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan yang pertama mengapa terjadi perubahan di 45, yakni kita lihat yang pertama ini adalah karena adanya tuntutan reformasi, antara lain amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian tuntutan reformasi kedua, penghapusan doktrin dwi fungsi APRI. Berikutnya penegakan hukum HAM dan pemberantasan KKN. Kemudian yang keempat, otonomi daerah. 5, kebebasan pers. Dan keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Apa yang terjadi sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdiri dari pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan 3 penjelasan. Kita lihat apa yang terjadi atau apa yang melatar belakangi adanya perubahan di negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang perubahan itu yakni kekuasaan tertinggi di tangan MPR selama belum terjadi perubahan. Kekuasaan yang sangat besar terletak pada presiden. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi, ya. Itu yang melatar belakangi adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Kita lihat bagian berikutnya, yakni apa sih yang menjadi tujuan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, menyempurnakan aturan dasar mengenai apa? Yakni menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, mengenai asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum. Kemudian hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Baik, kita lihat bagian yang berikut, apa yang menjadi dasar yuridis terjadinya perubahan. Dasar yuridis ini bisa kita lihat dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 9 MPR tahun 1999, TAP MPR nomor 9 MPR 2000, dan TAP MPR nomor 11 MPR 2001. Itu yang menjadi dasar yuridisnya. Nah, apa yang disepakati dalam perubahan ini, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Teman-teman, saudara-saudara, para student semua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diubah, ya. Kemudian tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ketiga, mempertegas sistem presidensial atau presidensial, ya. Kemudian
penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan terakhir, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Oke, apa kira-kira hasil dalam sidang MPR tersebut? Ini saudara-saudara, sidang umum MPR itu terjadi tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Berikut sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, dan terakhir sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Nah, ini yang terjadi saudara-saudaraku, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembar Negara nomor 75 tahun 1959 ya. Nah, saudara-saudara, para students, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 45 hasil sidang umum MPR tahun 1999. Naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada pada hasil sidang tahunan MPR tahun 2000. Kemudian naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada pada hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dalam satu naskah risalah rapat paripurna kelima sidang tahunan MPR tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini perubahannya boleh dibaca dan ini tidak asing bagi kita setiap upacara bendera nasional kita bacakan ini saat upacara bendera ya. Anak-anakku yang terkasih, semoga kita semua memahami latar belakang, tuntutan latar belakang, tujuan dasar terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, share, dan tekan bel notifikasi pada channel Ahmix ini. Tuhan memberkati kita semua.